atau di daerah yang mayoritas muslim. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Suara azan. Berarti kalau yang nggak suka suara azan berarti apa? Kalau yang mau suara azan kecil berarti apa? Kalau pejabatnya suka pengen yang ngecilin volume azan, pejabat apa? Pejabat apa? Pejabat apa? Pejabat apa? Lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Ya. Saudara-saudara, kalau ente nggak suka dengar suara azan, nggak suka dengar suara toa, ya jangan tinggal samping masjid. Tinggal di hutan, betul. Tinggal di kuburan, betul. Tinggal di apartemen, betul. Bukan suara azan yang dikecilin. Ini syiar Islam. Beberapa hari yang lalu pemerintah mengumumkan bahwasanya volume azan nggak boleh kenceng-kenceng. Pemerintah bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Azan panggilan sholat, betul. Azan panggilan sholat, betul. Azan panggilan sholat, betul. Udah tahu asal usulnya azan? Mau diceritain? Panjang? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Biar apa? Biar pinter. Ketika itu Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan panggilan sholat. Ada sahabat yang usul, ini saya singkat-singkat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau panggilan sholat itu kita naikin bendera? Rasulullah nggak setuju. Bagaimana kalau pakai api? Kata Rasulullah, itu kayak orang Majusi. Bagaimana kalau pakai lonceng? Kata Rasulullah, itu kayak orang Nasrani. Bagaimana kalau pakai trompet? Itu kayak orang Yahudi. Tiba-tiba Abdullah bin Zaid berkata, ya Rasulullah, semalam aku bermimpi ada orang yang berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi pun menyetujui itu sebagai panggilan salat, sebagai tanda waktu masuk sholat, sebagai panggilan orang-orang yang masih berdagang agar menutup dagangannya, yang punya toko agar menutup tokonya, untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun iqamat, kalau iqamat itu adalah waktu tanda akan segera dilaksanakannya sholat. Nah, Nabi punya 2 muazzin. Yang pertama Bilal ibn Rabah, yang kedua siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Abdurrahman anak Rahman Mahrus. Yang kedua Ibn Ummi Maktum. Ya, Ibn Ummi Maktum. Nabi punya muazzin 2, subuh, duhur. Ya, subuh, duhur biasanya Bilal. Asar, subuh, duhur, asar Bilal. Maghrib, isya biasanya Ibn Ummi Maktum. Kalau nggak salah begini, kalau nggak salah kembali. Kalau yang benar, kalau nggak salah itu tadi subuh Bilal sampai asar, Ibn Ummi Maktum, maghrib, isya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi milih 2 sahabat ini? Kalau mau bilang suaranya enak, banyak sahabat yang suaranya enak. Banyak sahabat yang suara enak. Kenapa Nabi pilih Bilal ibn Rabah dan Ibn Ummi Maktum? Karena 2 sahabat ini adalah 2 sahabat yang paling keras suaranya. Bilal kan orang hitam. Ya, ini saya punya murid namanya Bilal, orang Ambon. Mana Bilal? Ah, itu orang Ambon tuh, murid saya itu. Nama doang Bilal. Cuma nggak pinter kayak Sayyidina Bilal tuh.
Saya ganti namanya kemarin jadi Bilal, karena hitam makanya saya ganti Bilal. Orang hitam suaranya kencang-kencang, Nabi pilih Bilal. Kalau mau bilang enak, banyak sahabat suara yang enak. Jadi maksudnya apa? Agar suaranya kencang, agar terdengar oleh orang, agar terdengar di setiap pelosok-pelosok, agar terdengar di telinga-telinga orang yang tidak mau mendengarkan azan. Dari sekian banyak rumah, Nabi pilih rumah yang paling tinggi. Kenapa rumah yang paling tinggi? Jawab. Rumah pendek, tempat kalau pendek sama tempat tinggi, yang lebih kenceng suaranya tempat yang mana? Yang mana? Yang mana? Berarti Nabi memerintahkan itu tanda bahwasanya azan harus kenceng atau pelan? Kenceng atau pelan? Keras atau pelan? Keras atau pelan? Agar suara terdengar. Makanya Nabi pilih rumah yang paling tinggi sebagai tempat azan, saudara-saudara. Udah dikatakan dalam hadis, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah salah satu dari kalian itu melakukan azan untuk sesama kalian. Idza nudiya lis-shalah, ketika ada panggilan salat, ketika ada panggilan salat, maksudnya apa? Ketika azan dikumandangkan, adbar syaitan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Itu setan kalau dia dengar suara azan. Berarti kalau yang nggak suka suara azan berarti apa? Kalau yang mau suara azan kecil berarti apa? Kalau pejabatnya suka pengen yang ngecilin volume azan, pejabat apa? Pejabat apa? Pejabat apa? Pejabat apa? Kalau ada ustadz, kiai, habib suka volume azan kecil biar gak kedengeran suaranya, berarti mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Saudara-saudara, kalau ente nggak suka dengar suara azan, nggak suka dengar suara toa, ya jangan tinggal samping masjid, tinggal di hutan, betul? Tinggal di kuburan, betul? Tinggal di apartemen, betul? Bukan suara azan yang dikecilin. Ini syiar Islam. Oleh karenanya hati-hati, saudara-saudara. Sekarang volume azan dikecilin. Kemarin si Yusuf Kalla udah ngomong itu, yang satu itu, bahwasanya suara azan itu harus dikecilin karena mengganggu. Saya tanya, kalau azan mengganggu, apa dangdut ganggu tidak? Dangdut mengganggu apa tidak? Kalau kamu tidak suka dengan kebisingan kendaraan, jangan tinggal di pinggir jalan, betul? Kalau nggak suka dengan suara ombak, jangan tinggal di pinggir pantai, betul? Kalau nggak suka suara burung, suara monyet, jangan tinggal di tengah hutan, betul? Kalau nggak suka suara azan, jangan tinggal di pinggir masjid, jangan tinggal pinggir musola, tinggal sana di buah apa di tempat Cina-Cina sana, atau nggak pindah ke Amerika sana yang jarang ada suara azan. Di tempat-tempat orang-orang kafir saja masih terdengar suara azan. Ini Indonesia, negara yang mayoritas Islam, kok azan mau dilarang, kok suara azan mau dikecilin? Kami para pemuda-pemuda Islam tidak akan pernah kami biarkan pemerintah mengecilkan volume azan. Sekarang dikecilin, besok toanya dicopot, besok toa dicopot, besok masjidnya ditutup. Oleh karenanya kami bersumpah demi Allah, kalau sampai suara azan akan dikecilkan oleh pemerintah atau toa akan dilarang, maka panggilan hayya 'alas shalat akan kami ganti hayya 'alal jihad. Perang di mana? Saya tanya, kalau sampai azan dilarang, siap perang? Siap perang? Kamu lihat saja nanti. Kalau memang betul azan dilarang, ya Allah, kamu saya ini orang, kalau ngomong saudara-saudara, saya orang yang tidak takut dengan siapapun kecuali Allah dan orang-orang yang takut kepada Allah. Saya takut sama Allah dan saya takut kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kamu semua, kalau sampai besok-besok azan dikecilin, besok-besok azan dilarang, tapi Allah saya yang akan pimpin perangnya, saudara-saudara. Siap berperang. Kalau sampai azan dilarang, siap berdarah, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar,
Di sini masjid ada berapa? Yang dekat, paling dekat dari sini. Ada berapa? Ada 2. Mana? Belakang ada musola. Speakernya ada berapa? Ada berapa? 4. Besok tambah 4. Bikin 8 speakernya. Saya yang suruh. Pasang. Kalau ada yang komplain datengin. Kenapa? Nggak suka dengan suara azan, pindah. Betul? Tambahin ya. Sabar pengurus musola masjidnya. Tambahin speaker masjid. Semakin mereka larang kecilkan, semakin besarkan. Semakin mereka bungkam, semakin teriakkan kebenaran. Oleh karena kita doakan agar Allah kasih kita pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak merugikan Islam, merugikan ulama, yang bisa menghormati hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam. Seorang ulama yang meletakkan ayat-ayat suci. Jangan lupa like,